Shalom, selamat pagi, dan semoga sukacita serta damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Dari Bukit Sion Makale, kami mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, pujian dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu di pagi yang indah ini. Karena kami terus merasakan akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan di pagi ini Tuhan, kami rindu mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu yang datang kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Hak dan kewajiban Rasul. Bukankah aku Rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah Rasul. Tetapi bagi kamu, aku adalah Rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun
diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini yaitu beritakanlah Injil. Memberitakan Injil adalah salah satu misi gereja, dan itu adalah amanat agung dari Tuhan. Paulus dalam ayat 16 bacaan kita mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Suatu pernyataan yang sangat ekstrim, karena celaka berarti mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, penderitaan, malapetaka, sial, dan lain sebagainya yang tidak baik atau buruk yang dialami dalam hidup ini. Semua orang tentunya tidak ingin celaka dalam hidupnya. Tetapi, mengapa Paulus justru mengatakan hal demikian? Hal ini karena Paulus sangat sadar akan tugas dan tanggung jawabnya ketika ia menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ada amanat agung yang harus dikerjakannya dan harus disampaikan kepada semua orang, bahkan kepada semua makhluk, sebagaimana amanat agung dari Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, Paulus menegaskan bahwa kalau dia tidak melaksanakan amanat agung, yaitu tugas pekabaran Injil, maka ia akan celaka. Memberitakan Injil bukanlah suatu himbauan bagi orang Kristen atau orang percaya, sehingga orang percaya atau orang Kristen itu bisa menolak atau menerimanya. Tetapi itu adalah suatu keharusan. Namun keharusan yang tidak dilakukan dengan terpaksa, tetapi keharusan yang dilakukan dengan penuh sukacita. Karena kita sudah lebih dulu mengalami sukacita dan bahagia yang sejati dari Kristus, yaitu anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Memberitakan Injil tidak hanya dikerjakan oleh orang-orang yang harus berlatar belakang teologi, harus pendeta, guru agama, tetapi semua orang yang percaya diberi tugas oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Tidak hanya melalui khotbah-khotbah dari mimbar gereja, tetapi memberitakan Injil juga adalah dengan melayani sesama, menyatakan kehadiran Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan sesama. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk dengan menjaga keseimbangan lingkungan, ketentraman, dan kedamaian bagi semua. Mari kita memberitakan Injil melalui kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita memperkenalkan Allah sebagai juru selamat di dalam Yesus Kristus. Biarlah kita terus hayati ungkapan Paulus bahwa celakalah jika kita tidak memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami di dalam hidup kami memiliki keterbebanan untuk memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, kepada semua makhluk. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
sehingga kami melaluinya dalam perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.